Selamat sore, saudara yang dikasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, pagi ini cuaca mendung, jadi saya ya merekam dalam ruangan ya di sini. Saudara, Anda pasti pernah mendengar satu ungkapan yang katanya konon berasal dari pujangga terkenal Inggris Shakespeare ya. What is a name? Apalah arti sebuah nama ya. Tapi kita tentu tahu nama itu penting. Apalagi buat orang yang punya nama rada unik seperti saya ya, yang kalau di Indonesia ini agak susah dicari padanannya. Anda kalau kenal saya tentu tahu nama saya Setira Budi, dan ada paling tidak dua hal yang seringkali menimbulkan sesuatu yang unik dari nama saya. Yang pertama, nama saya ini sering dikira nama perempuan. Ya, saya waktu pertama kali diperkenalkan di gereja ini di GKI Gading Indah sekitar 20-an tahun lalu, waktu diwartakan namanya akan datang sebagai seorang calon pendeta ya, waktu itu banyak orang mengira saya ini perempuan karena waktu di pengumuman warta tidak ditulis memang laki-laki atau perempuan, cuma ditulis mungkin namanya, lulus tahun sekian, asal jemaatnya mana. Bahkan istri saya sendiri juga bercerita, dulu dia waktu itu dia membaca nama itu, dia kira wah kita bakal dapat calon pendeta perempuan nih ya. Tentu waktu itu dia belum jadi istri saya ya, masih pacar orang bahkan. Nah, setelah saya jadi pendeta pun waktu masih baru-baru, kalau saya mengikuti satu rapat, satu pertemuan di luar kota dan harus menginap, kalau panitianya tidak kenal siapa saya sering ditaruh sekamar dengan rekan pendeta perempuan. Ya, jadi pernah misalnya, oh pendeta Setira ada di kamar 453 bersama pendeta Yolanda, pendeta Ambar, dan seterusnya. Nasib ya tentu sekarang sudah lebih banyak yang kenal saya, jadi nggak pernah lagi saya ditaruh sekamar dengan rekan yang perempuan. Yang kedua, karena nama saya ini mungkin agak tidak biasa, banyak orang entah susah mengucapkannya, susah mengingatnya, dan susah menuliskannya. Misalkan sekali waktu saya pernah berkhotbah di satu gereja, dan sebelum kebaktian seperti biasa kami berkumpul, saya dan para penatua gereja itu, jemaat itu berkumpul di konsistori sambil menunggu waktunya untuk berdoa dan memulai ibadah. Nah, rupanya penatua yang bertugas berdoa di konsistori ini terlambat. Jadi ketika kami sudah siap berdoa, dia baru datang. Dan dia sempat bertanya ke rekannya, siapa nama pendetanya? Oh, Setira, saya dengar dibisiki gitu ya. Dan ketika dia memimpin doa, dia berdoa, ya Tuhan kami berdoa, bla bla bla. Khususnya kami berdoa untuk Bapak Pendeta. Bapak Pendeta, saya sudah berpikir, Bapak ini lupa nama saya. Rekan sebelahnya dengan baik hati membisiki lagi, Setira. Ya, kami berdoa untuk Bapak Pendeta. Rupanya dia belum hafal-hafal juga. Bapak Pendeta. Rekannya sebelahnya membisiki lagi agak keras, ya, Setira. Dan mungkin karena lidah si penatua ini susah mengucapkan, dikatakan, ya Tuhan, Bapak Pendeta itulah seperti yang dikatakan rekan saya, katanya. Ya itulah ya, nama saya susah diucapkan. Dan sering sekali dituliskan dengan keliru. Misalkan ditulis Pendeta Setia Budi, atau Setira Budi digabung semuanya, atau setiranya tanpa huruf A, tanpa huruf H, atau Budinya yang tanpa huruf H. Atau kadang-kadang orang menuliskan Pendeta Yudhistira, seingatnya mereka. Nah, saya sih hampir tidak pernah komplain ya, saya sangat paham nama saya ini rada susah. Pokoknya prinsip saya, sepanjang yang salah mengucapkan, salah menuliskan itu bukan petugas kelurahan atau petugas catatan sipil, ya sudahlah, saya nggak terlalu ambil pusing. Nah, tapi rupanya ada orang yang ambil pusing sekali, saudara, yaitu almarhum orang tua saya, khususnya almarhum ayah saya. Setiap kali beliau menemukan satu warta atau satu pemberitaan, atau mungkin di Facebook, waktu itu di zaman Facebook, orang menuliskan satu iklan atau satu pemberitahuan kebaktian yang akan dipimpin saya, dan dia temukan nama saya ditulis salah, dia akan komplain. Dia akan tulis di komen, mohon maaf tetapi nama Pendeta Setira adalah, dia tulis yang lengkap, dituliskannya lengkap gitu ya. Bahkan kalaupun misalnya dia nggak terlalu kenal dengan orang itu atau dengan yang memposting itu, dia akan tetap berusaha mengkoreksi. Saya dulu berpikir,
ribet amat sih ya nih si papa ini ya. Susah-susah, nggak kenal orang. Dia yang komplain, dia yang berusaha mengkoreksi, membetulkan. Saya bahkan dulu agak rese juga nih ya. Tapi lama-lama saya merenungkan, iya ya, karena yang memberi nama kan dia. Dia yang menamai saya. Dan dia yang dulu berrepot-repot ketika saya lahir. Dia pergi ke toko buku di Surabaya waktu itu. Dia mencari buku yang berisi daftar nama-nama yang menarik, yang tidak biasa. Dan akhirnya dia menemukan sebuah kamus bahasa Sanskerta. Dan dia menemukan nama saya ini, Setira Budi. Yang artinya berhati, berpikiran teguh waktu itu. Ya wajar kalau kemudian dia yang concern, yang sampai mau berusaha keras, mau berrepot-repot mengomentari, mengkoreksi nama saya. Dalam Alkitab dikatakan Tuhan Allah mengenal kita satu persatu. Bahkan Tuhan memanggil kita dengan nama kita satu persatu. Kenapa? Karena kita itu penting bagi Tuhan. Semua kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Dan bahkan Tuhan mau berrepot-repot demi kita manusia berdosa. Dia mau berrepot-repot sampai ia hadir dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dia mengutus Yesus Kristus untuk menghadirkan keselamatan supaya kita semua beroleh kehidupan baru bersama Yesus. Karena kita berarti, karena nama kita berarti baginya. Tapi pertanyaannya, sudahkah Tuhan juga menjadi berarti, bermakna buat kita? Kalau memang Tuhan sungguh berarti, bermakna buat kita, sudahkah perintahnya, kehendaknya juga berarti, bermakna buat kita? Mari kita renungkan hal tersebut dalam istirahat kita malam hari ini. Selamat malam, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang mengenal kami satu persatu. Tuhan yang memanggil kami dengan nama kami, karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Karena itu biarlah kami selalu mempercayakan diri dan hidup kami ke tangan Tuhan yang penuh kasih, dalam rangkulan kasih dan penyertaan Tuhan. Biarlah dengan demikian kami juga menyerahkan kehidupan kami sebagai bangsa dan negara yang sedang bersiap menyambut pesta demokrasi. Biarlah semua keadaan, seluruh kondisi menjelang pemilu boleh berlangsung boleh ada dalam suasana yang baik, yang aman, yang tentram. Biar semua orang boleh memang mencari apa yang baik untuk kehidupan bangsa, bukan hanya untuk diri atau kelompoknya saja. Kami mau berdoa untuk gereja Tuhan yang tengah bersiap menyambut Natal, memberikan hikmat agar Natal tidak sekedar menjadi perayaan rutin, tetapi terus mengingatkan akan kasih dan rahmat Tuhan yang sudah diterima, akan Yesus Kristus yang memberi teladan hadir di dunia untuk menjadi berkat bagi sesama. Biarlah itu yang juga menjadi tekad dari kami semua sebagai gereja Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk setiap keluarga dalam pergumulan-pergumulan mereka yang bergumul dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi relasi antara anggota keluarga, dengan setiap tantangan pergumulan kehidupan. Secara khusus kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang tengah mengumpuli keadaan kesehatan orang yang mereka kasih, anggota keluarga, baik kesehatan fisik tapi juga secara psikis. Biarlah Tuhan yang boleh beri pemulihan kekuatan, bukakan jalan, pertemukan dengan banyak orang yang bisa membantu, meringankan, memulihkan. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Bambang Kristanto, Bapak Hari Dwi Yoga, Ibu Suciwati, Bapak Andi Hamdono, Ibu Damayanti, Ibu Melibong, Ibu Suryati, Bapak Kunjung, dan Bapak Andris Theodorus. Biarlah Tuhan yang hadir dalam setiap pemulihan keadaan mereka. Berkati juga keluarga yang mendampingi mereka. Kami mau menyerahkan diri kami malam hari ini dalam istirahat kami. Semua hanya dalam tangan kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin.